Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Untuk pertemuan kita di video kali ini, kita akan membahas materi tentang konsentrasi larutan. Materi ini merupakan materi pertama dalam sub materi pokok sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan ini adalah yang pertama menghitung molaritas larutan, yang kedua menghitung molaritas suatu larutan, dan yang ketiga adalah menghitung fraksi mol suatu larutan. Baik, kita mulai. Pengertian konsentrasi. Konsentrasi suatu larutan itu bisa diartikan sebagai banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. Adapun beberapa besaran konsentrasi larutan, di antaranya adalah molaritas yang akan dilambangkan dengan M, molaritas lambangnya M, tetapi untuk molaritas lambangnya M besar, kemudian yang molaritas itu lambangnya M kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah fraksi mol dilambangkan dengan X besar. Kita masuki pembahasan tentang konsentrasi yang pertama, yaitu molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dengan satuan mol per liter atau molar. Lambangnya nanti adalah huruf M besar. Jadi satuan molaritas adalah molar dilambangkan dengan M besar. Rumusnya, molaritas bisa dilihat bahwa M sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan. Namun volume larutan ini harus bersatuan liter. Jadi kalau dalam soal diketahui volume larutan masih berbentuk mililiter, nanti dirubah ke dalam satuan liter dulu. Berikutnya kalau dilihat dari rumusan ini, kita lihat simbolnya. Secara matematika, rumus molaritas adalah M sama dengan N per P, di mana N tadi mewakili mol dan P adalah volume larutan. Berikutnya kita lihat contoh soal untuk menghitung molaritas larutan. Misalkan ada soal dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, maka berapakah molaritas larutannya? Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus melihat dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, volume larutan itu tadi 500 ml, dijadikan liter adalah 0,5 liter. Kemudian ada urea sebagai zat terlarut, masanya 6 gram. Selanjutnya MR-nya untuk urea adalah 60. Ingat bahwa rumusnya tadi adalah molar atau M besar sama dengan N per P atau mol per volume, dan mol adalah massa dibagi MR. Untuk rumus mol ini sudah dipelajari di kelas 10. Selanjutnya kita coba cari penyelesaian dari soal yang ini. Kita hitung dulu molnya. Molnya bisa dihitung dengan rumus massa per MR, di mana massanya tadi ada 6 gram, MR-nya 60. Berarti hasilnya adalah 6 bagi 60 sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya kita masuk ke hitungan molaritasnya, yaitu M sama dengan N per P. N-nya sudah 0,1,
Sudah kita hitung di sini. Kemudian volumenya tadi 0,5, berarti molaritas atau M sama dengan 0,1 dibagi 0,5, hasilnya adalah 0,2 mol per liter atau 0,2 molar. Ini adalah contoh untuk menghitung molaritas. Kita lanjut ke pembahasan besaran konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas larutan. Molalitas suatu larutan atau dilambangkan dengan M kecil, ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Kalau kita lihat satuannya adalah molar, lambangnya huruf M kecil juga. Kemudian kita lihat rumusnya. M sama dengan N kali 1000 per gram pelarut, di mana M adalah molalitas dan N adalah mol. Kemudian gram pelarut nanti jadi untuk massa terlarut itu harus dalam satuan gram, atau rumus ini bisa dirubah menjadi kalau misalkan molnya tidak diketahui, bisa jadi kita rubah dari gram terlarut dibagi ml terlarut untuk mendapatkan nilai mol, baru dikali 1000 per gram. Demikian rumus untuk molaritas. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Misalkan ada soal menghitung molalitas suatu larutan. Di sini larutan yang akan kita hitung juga larutan urea yang dibuat dari 6 gram urea dengan melarutkannya di dalam 250 gram air. Berapakah molalitasnya? MR urea sudah diketahui adalah 60. Kita lihat jawabannya seperti apa penyelesaiannya. Kita lihat dulu yang diketahui tadi adalah massa urea sebanyak 6 gram. Kemudian massa pelarut 250 gram atau 0,25 kg. Kemudian kalau kita hitung molnya, berarti massa per mR 6 bagi 60 sama dengan 0,1 mol. Untuk menghitung molalitasnya, kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi bahwa mol dikali 1000 per gram pelarut. Mol sudah kita hitung, maka molalitas sama dengan 0,1. Jadi ini 0,1. Molnya ini sudah didapat dari hitungan yang ada di sini, dikali 1000 per 250. 250 adalah gramnya pelarut. Yang kita pakai adalah gramnya pelarut. Hasilnya adalah 0,4 molar. Demikian contoh untuk menghitung molalitas suatu larutan. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang fraksi mol. Lambangnya adalah X. Kita lihat apakah artinya fraksi mol atau X dari zat terlarut ataupun zat pelarut. Ini menyatakan tentang perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan. Larutan itu terbentuk dari zat terlarut dengan pelarut. Sehingga rumusnya bisa kita lihat. Kalau kita menghitung fraksi mol terlarut, ini rumusnya adalah N terlarut atau mol terlarut dibagi dengan mol total. Mol total adalah mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi kalau yang kita hitung adalah fraksi mol terlarut, terlihat di sini yang di atas yang sebagai yang dibagi adalah
mol terlarut. Kalau kita mau menghitung fraksi mol pelarut, maka rumus yang kita gunakan adalah mol pelarut dibagi mol total atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi ini rumus fraksi mol pelarut, maka yang di atas ini adalah mol pelarut. Nah, kalau kita jumlahkan hasil hitungan nanti keduanya bahwa fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut ini akan sama dengan 1. Jadi penjumlahan hasil dari fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu nanti akan bernilai sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat contoh untuk menghitung fraksi mol larutan atau fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Contoh soal misalkan, hitunglah fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut dalam suatu larutan yang dibuat dari 4 mol glukosa dalam 16 mol air. Jawabannya adalah, kita ingat bahwa fraksi mol terlarut, di sini yang terlarut adalah glukosa. Mol glukosa ada 4, mol air ada 16. Untuk menghitung fraksi mol terlarut atau fraksi mol glukosa, kita lihat rumusnya bahwa yang di atas adalah mol untuk zat yang terlarut, yaitu mol untuk glukosa. Jadi dalam hal ini fraksi mol glukosa di atas ya, di atas tanda bagi sebagai pembilang. Jadi ini 4 adalah milik glukosa, 4 mol dibagi dengan mol total, mol pelarut dan mol terlarut. Mol terlarutnya glukosa, mol pelarutnya air, jadi 4 ditambah 16, hasilnya adalah 0,2. Untuk fraksi mol pelarut, pelarutnya adalah air, maka kita akan dapatkan sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan bahwa fraksi mol pelarut yang di atas tanda bagi adalah mol pelarut itu mol air, dan di bawahnya adalah mol total. Mol total mol terlarut dengan mol pelarut. Jadi kalau dilihat di sini 16 dibagi dengan 4 ditambah 16, hasilnya adalah 0,8. Demikian beberapa contoh soal yang sudah kita jelaskan. Untuk lebih memahami, ini ada beberapa soal latihan. Ada 3 buah soal. Yang pertama, kita menghitung tentang molaritas suatu larutan. Soal yang kedua, bagaimana menghitung molaritas suatu larutan. Dan yang ketiga, kita menghitung tentang fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol zat pelarut. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Ingat, kimia itu mudah, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.